Jadi saya ingatkan, jangan ngeprank-ngeprank BNN. Jadi kalau ada transaksi, ya, tapi handphone Anda kita bisa cek keberadaannya nanti, gitu kan? Bisa di-track ya. Jadi memang dalam pengungkapan kasus itu kita punya dua cara. Jadi 624 kilo ganja itu, 1,5 ton lebih itu, yang sebelumnya udah saya tangkap juga 200 kilo lebih, dia efektif hampir 6 bulan saya di sini, hampir 1 ton. Dan kenapa bisnisnya ini menjanjikan menurut perspektif Bapak gitu? Ya karena bisnis narkotika ini bisnis yang sangat menguntungkan dan keuntungannya berlipat ganda karena geografis alam yang sangat mendukung. Nah ini yang membuat keuntungan yang berkali lipat dengan risiko yang tidak kecil juga mereka hadang karena mikirnya keuntungan, karena mikirnya bisnis. Dia bisa dia menjadi monster dalam keluarga, dia bisa mengancam orang tua, bisa membunuh orang tua, bisa mengancam warga sekitarnya. Jadi justru yang sangat dikhawatirkan dari penyalahgunaan narkotika adalah dampak sosial. Sekarang ketika dia melamar bekerja ternyata dia positif, mendingan masih cari orang yang baik penyalahgunaan narkotika. Walaupun narkotika itu boleh apa tidak? Sering saya sampaikan bahwa permasalahan narkoba itu harus diselesaikan di hulu sampai ke hilir. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host di Biar Faham Podcast by Fori Creative Space. Jadi kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol sama orang penting dan pembahasannya spesifik nih teman-teman. Pembahasan itu tentang narkoba beserta antek-anteknya. Permasalahannya gitu. Jadi di sebelah kiri saya ini ada Kepala BNNP Sumatera Barat. Itu Bapak Brigjen Pol Ricky Yanuarfi SH.MSI. Balik lagi Pak, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton. Ya. Kesibukannya selama menjabat nih di sini sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat. Baik, terima kasih Mas Fori. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Iya, sore ya. Saya Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat. Saya baru menjabat efektif 6 bulan, Mas. Oh, baru 6 bulan? 6 bulan di BNN Sumatera Barat. Sebelumnya saya menjabat Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi dari timur ke barat. Jadi dulu promosi Brigjen saya di Nusa Tenggara Timur, kemudian saya digeser ke Sumatera Barat ke kampung halaman sendiri. Oke, kampung halaman sendiri. Bapak asalnya dari mana, Pak? Saya Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi. Atas alasan apa nih? Mungkin ya menurut Bapak yang awalnya dari NTT ke sini gitu, ke Sumatera Barat. Ya, mungkin alasan pertama mungkin dianggap kompleksitasnya permasalahan narkoba di Sumatera Barat mungkin harus ditangani oleh orang Sumatera Barat. Orang lokal ya? Orang lokal. Jadi pendekatan budaya lokal juga akan efektif untuk menghimbau warga Sumatera Barat agar menjauhi narkoba. Dan juga udah paham medan nih. Nah, yang penting itu, yang paham medan itu terutama itu kan, paham kultur, paham budaya, paham seluk-beluk, paham geografis, paham geostrategis. Jadi mungkin salah satu pertimbangan dari pimpinan BNN untuk menugaskan saya ke Sumatera Barat. Oke, yang di NTT ini sudah berapa lama, Pak? Saya di NTT lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, kemudian dengan berbagai permasalahannya di sana. Kalau di NTT mungkin lebih kepada miras. Miras di sana mungkin agak tinggi, dianggap budaya. Narkotika di NTT itu 0,1% prevalensinya, 0,1%. Oke. Nah, begitu ke Sumatera Barat, prevalensi narkotika di Sumatera Barat adalah 1,1% dari populasi penduduk Sumatera Barat. Nah, melihat Pak Furi tadi, Mas Furi menyampaikan apa sih kesibukan saya selama bertugas di BNN. Kalau kesibukan ya kita melihat karena prevalensi Sumatera Barat cukup tinggi, Mas Furi bisa cek di drug reportnya BNN. Yeah. Sumatera Barat ini urutan ke-6 dari 34 provinsi. Iya, betul.
Jadi saya baca juga rencana mau dibahas nih di berita, Pak. Tapi nggak apa-apa, Bapak. 30 menit tempat permisi, makanya nanti kita cantumin di sini, teman-teman. ya, bagaimana saya harus bisa memetakan, memapping, kemudian melihat potensi-potensi yang bisa digerakkan untuk menekan angka prevalensi ini. Mengajak semua stakeholder, masyarakat, kalangan mahasiswa, tokoh agama, sehingga apa? Sehingga permasalahan narkotika di Sumatera Barat ini bisa kita tekan. Narkotika ini tidak bisa diserahkan, oh ini hanya tugas BNN semata, ini hanya tugas polisi, tidak. Harus bersama-sama. Sering saya sampaikan bahwa permasalahan narkoba itu harus diselesaikan di hulu sampai ke hilir. Hulunya itu bentuknya gimana, Pak? Ya, di hulunya ya mungkin di sana ada bandar, di sana ada pengedar, di sana ada pemasok. Nah, hilirnya siapa? Hilirnya ada di sana ada pengguna, di sana ada penyalahguna, di sana ada orang mencari keuntungan. Nah, ini harus di hulu. Di sana ada orang kecanduan. Jadi ngurus narkoba itu dari hulu sampai hilir. Tidak bisa di hulu saja, tidak bisa di hilir saja. Nah, kemudian dalam kasus narkotika, orang yang sudah kecanduan narkotika, kita rawat di tempat rehabilitasi, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, selesai rehabilitasi bukan berarti selesai juga. Ternyata, Mas Furi, orang yang kecanduan narkotika ini perawatannya seumur hidup. Ini permasalahan ini. Jadi jangan berpikir masukkan ke orang panti rehabilitasi dengan program 3 bulan, 4 bulan, keluar, dinyatakan pulih atau dinyatakan sembuh atau pulih. Tidak. Makanya kebanyakan dari orang-orang beranggapan ini narkoba ini bisa merusak generasi bangsa ya. Betul. Karena pengobatannya seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Rehabilitasinya pun juga seumur hidup gitu ya. Seumur hidup. Jadi angka kecanduan ulang atau dinamakan relapse, angka kembali pakai itu cukup tinggi. Jadi menurut teori yang saya sampaikan di beberapa kali podcast, 10 orang kena narkotika, 8 orang bisa relapse kembali. Berpeluang relapse kembali. Kita lihat beberapa artis seperti Amarzoni, lain-lain lah. Itu berulang. Jadi efek jerahnya itu ya bukan tidak ada efek jerah, memang dia tumbuh dari dirinya, ingin mengulang lagi karena adiktif tadi, kecanduan. Itu Mas Puri. Dan kenapa bisnisnya ini menjanjikan menurut perspektif Bapak gitu? Ya, karena bisnis narkotika ini bisnis yang sangat menguntungkan dan keuntungannya berlipat ganda. Jadi katakanlah yang sangat populer di Indonesia itu adalah ganja. Jadi angka tertinggi penyalahgunaan narkotika baik di Indonesia maupun di Sumatera Barat adalah ganja atau dikenal dengan THC, tetrahidrokannabinol. Ganja di sumbernya di Provinsi Aceh atau di Mandening Natal, Sumatera Utara, itu 1 kilonya tidak lebih dari 100 sampai 250 ribu. 1 kilonya. Begitu dia sampai ke Sumatera Barat, 1 kilonya bisa 800 sampai 1 juta. Begitu dia sampai ke 8 kali lipat. Begitu dia sampai ke Pulau Jawa, bisa menjadi 1,5 sampai 2 juta. Nah, ini sangat menjanjikan ini kan gitu. Kemudian di sana pun ya mereka ditabur saja kemudian tumbuh. Karena geografis alam yang sangat mendukung. Nah, ini yang membuat keuntungan yang berkali lipat dengan risiko yang tidak kecil juga mereka hadang. Karena mikirnya keuntungan, karena mikirnya bisnis. Sama dengan sabu. Sabu di beberapa negara seperti Thailand, Laos, itu 1 kilonya ada lebih dari 500 sampai 1 juta. 1 kilonya. Begitu di Indonesia sampai 1 miliar sampai 1,5 miliar. Nah, ini yang mengakibatkan narkotika marak di Indonesia. Ditambah lagi angka prevalensi di Indonesia cukup tinggi. Dia ada sekitar 1,73% dari populasi penduduk Indonesia atau 3,3 juta jiwa terpapar narkotika. Mari kita hitung aja, Mas Furi, dihitung aja. Warga Sumatera Barat 5,7 juta orang jiwa terindikasi penyalahguna atau pengguna dan lain-lain itu 1,1%. Anggaplah pengguna sabu itu adalah pengguna ganja itu sekitar 50%. Nah, 50% dari 5 juta tadi. 50% dari
1,1%. Oke. 1 gramnya itu bisa 1 am atau 1 gram itu bisa 25.000 sampai 50.000 per gram. Kali yang pakai 30.000, kali yang pakai 30.000 orang. Iya. Pemakaian 2 kali seminggu. Kalikan aja berapa uangnya. Sabu 1 gram 1,5 juta. Ya. Pengguna sabu katakanlah 30%. 30% dari 61.000. Ya, 61.000. Dari 1,1%. Nah, taruhlah sekitar 25.000 orang. Penggunaan efektif itulah, anggaplah 1 bulan dia pakai 1 gram. 1 gram 1,5 juta kali 25.000 orang. Jadi ada perputaran uang di Sumatera Barat untuk belanja narkotika itu ada sekitar 200 sampai 250 miliar sampai 300 miliar dalam setahun perputaran uang beli narkoba yang mestinya ini tidak terjadi. Ini bisa untuk sekolah, bisa bayar pendidikan, bisa biaya ekonomi lainnya. Ya. Tapi ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan, akhirnya dibelanjakan oleh para pecandu, para penyalahguna, orang-orang yang ingin tahu. 200 sampai 300 miliar dalam 1 tahun. Untuk skala nasionalnya, menurut data yang dihitung oleh Kepala BNN, hampir 500 triliun uang keluar untuk beli narkoba. Yang mestinya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan positif. Ya. Tapi faktanya perputaran 500 triliun itu hanya untuk beli narkoba. Itu belum biaya perawatan, belum biaya makan, belum biaya pengobatan orang-orang yang kecanduan narkotika. Ya. Ini cukup besar dan cukup merugikan negara ketika ini kita biarkan. Untuk itu perlu peran aktif semua stakeholder. Masyarakat, pemerintah, wartawan, penggiat media, kemudian siapapun. Kalau kita ingin dan mau mempersiapkan 2045 bonus demografi. Betul. Nah, kalau tidak, loss. Jadi investasi terbaik sekarang adalah bagaimana kita mencegah dan mempersiapkan bonus demografi yang akan mengisi 2045. Oke, artinya kalau seandainya ini tidak dicegah, generasi kita yang katanya tadi bonus demografi 2045 akan hancur. Bisa, akan tidak tercapai. Kenapa? Angka generasi muda, angka pencari kerja, angka ini dalam pengusaha pengertian seperti itu. Itu akan tidak berdaya di 2045. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi penyalahgunaan narkotika, otak dan hatinya rusak. Nah, bagaimana dia untuk membangun bangsa dan negara ini? Sumatera Barat fokusnya. Kita punya falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kalau tidak kita laksanakan tegak lurus, nah ini akan rusak sendi-sendinya falsafah orang Minangkabau. Saya pernah bicara di beberapa tempat bahwa tidak ada kampus yang artinya tidak ada kampus yang clear dari penyalahgunaan narkotika. Di setiap kampus itu ada perwakilan penyalahgunaan narkotika. Nah ini kan harus diantisipasi ini. Begitu maraknya Sumatera Barat yang katanya dulu hanya transit, sekarang sudah menjadi pasar. Pasar potensial. Ini dibuktikan drug reportnya BNN Sumatera Barat urutan ke-6 dari 34 provinsi. Iya. Begitu. Kayak contohnya tadi Pak, kita bicara ya yang kawasan transit tadi ya. Ini ada beberapa berita yang mungkin boleh dibacakan di sini. Yang pertama itu kita bahas nih yang tadi. Yang pertama ini berdasarkan dari RRI ya. BNN ya. BNN sumber peringkat BNNP sumber peringkat ke-6 tertinggi kasus narkoba di Indonesia. Betul. Betul ya Pak? Betul. Itu hasil drug reportnya BNN Republik Indonesia melihat angka kerawanan, angka penyalahguna dan peredaran narkotika di Sumatera Barat. Nah, ternyata hasil penelitian BNN Sumatera Barat urutan ke-6 dari 34 provinsi. Nah, untuk itu kita harus ada ancang-ancang. Untuk itu kita harus mengambil langkah yang konkret. Bagaimana urutan ini bisa kita turunkan
bukan kita biarkan menjadi naik. Kembali lagi falsafah tadi. Sumatera Barat yang notabene-nya adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Kitabullah, kok bisa di urutan ke-6 dari 34 provinsi? Ini ada apa nih? Ada yang salah berarti ini. Ya. Apakah peran ini mama kurang? Apakah peran ulama kurang? Apakah peran pemerintah kurang? Nah, mari kita introspeksi ini. Oke, nanti kita bahas hal-hal detail yang selama 6 bulan ya. Ya, betul. Selama 6 bulan Bapak di sini pernah melakukan sosialisasi kemana saja. Tapi nanti kita bahas. Oke. Yang selanjutnya, Ya. balik lagi tadi branding dari Sumatera Barat itu yang menurut Bapak ya tadi sampaikan daerah transit. Ya. Di mana-mana misalkan dari Aceh, Ya. dari Medan, dari Lampung, Bengkulu, apa ya? Mentoknya di sini, nyampe di Sumatera Barat, baru dibagikan. Bisa nah. Ya gitu ya. Bagian, ya betul. Ya betul ya Pak. Dan ketahuan nih di berita ya. Ya. BNN sita 624.507 kg ganja dari Aceh. Dari Aceh. Yang diselundupkan ke Sumatera Barat. Betul. Ya benar. Benar. Transit tadi ya Pak. Itu bukan transit, Mas Buri. Oh, apa? Begitu kita tanyakan, kebetulan kan BNN yang tangkap, BNN yang amankan itu, begitu tersangka kita interogasi, begitu tersangka kita dalami, 1,5 ton lebih ganja itu dibagikan hanya untuk orang Sumatera Barat, bukan lagi disebar ke kota lain. Oh, bukan transit nih ya? Bukan transit, sudah tujuan itu. 3 unit mobil Ya. yang digunakan untuk mengangkut belasan Itu mobilnya masih di depan kantor. Oh, ada di situ ya? Iya. Oke. Jadi 624 kilo ganja itu, 1,5 ton lebih itu, yang sebelumnya udah saya tangkap juga 200 kilo lebih, dia efektif hampir 6 bulan saya di sini, hampir 1 ton. Hampir 1 ton ganja yang semuanya khusus diedarkan di Sumatera Barat. Ke Batu Sangkar, ke Bukit Tinggi, Pesisir Selatan, ke Lubuk Sikaping, Lubuk Basung, Pasaman Barat, Padang. Nah itu mereka sudah petakan. Sekian kilo untuk Bukit Tinggi, sekian kilo untuk Pesisir Selatan, sekian kilo untuk... Oh, ada petanya, Pak? Oh, mereka sudah membagi-bagi kan gitu. Enggak, maksudnya Bapak ngelihat petanya enggak? Peta persebarannya gitu? Bukan peta persebarannya, rencana penyebaran dari rencana mereka. Penyebarannya. Nah, jadi mereka punya kaki tangan di sini, punya kaki tangan di situ. Nah ini alhamdulillah semua kita ungkap. Artinya pengendali DLP kita ungkap, kemudian penyedia barang di Aceh kita ungkap. Nah, sehingga apa? Kita utuh. Tidak si tersangka saja yang kita ajak, tersangka pembawa saja, tapi siapa pendananya, siapa pemesannya dari Aceh, ya semua kita ungkap semua. Ini baru loh Pak, 18 Oktober 2024. Betul, ini kebetulan kita yang tangkap. Bapak yang nangkap? Iya, kita yang tangkap. Kita yang tangkap. Oke. Iya. Ya, lanjut ya Pak. Nggak boleh. Berita selanjutnya nih, yang terbaru. Ini gokil juga nih beritanya. BNNP Sumbar identifikasi 523 kawasan rawan narkoba. Betul. Itu Bapak yang nemuin juga? Itu hasil dari penelitian dari BNN RI bersama dengan BNN Sumatera Barat. Ada memetakan beberapa daerah rawan dari 19 provinsi, 19 kota kabupaten di Sumatera Barat. Nah, kita ditemukan adalah 523 sekian daerah rawan di Sumatera Barat. Yang mayoritasnya ada di Solo Raya. Di Solo? Di Solo Raya, Kabupaten Solo, Kota Solo, kemudian Solo Selatan. Ada beberapa, ada hampir 23 nagari di sana, ada di pesisir selatan, ada di Payakumbuh, ada di 50 kota. Jadi tersebarlah ada 56 betul-betul daerah yang kita anggap daerah rawan penyebaran narkotika di Sumatera Barat. Oke. Itu. Oke. Nih terakhir ya beritanya Pak. Polda Sumbar gerebek kampung narkoba Pasar Gaung. Betul. Dekat dari BNN ini. Dekat dari BNN ini. Cuman ya 15-20 menit lah. 4 orang positif konsumsi sabu, Betul. 3 negatif. Nah ini gimana Pak? Ini gabungan ini. Di operasi Gaung itu gabungan semua stakeholder BNN, Polda Sumatera Barat, kemudian TNI, Polri. Nah kita bersama-sama masuk ke daerah resistensi. Nah kita anggap
Gaung ini termasuk daerah resistensi, banyak penyebaran narkotika di sana, baik ganja dan sabu. Nah, kita coba masuk ke sana. Nah, ternyata memang kita dapatkan, ya mungkin di berita juga Furi bisa lihat bahwa kita dihadang oleh ibu-ibu, anak-anak muda yang melempari kita. Kenapa, Pak? Ketika kita operasi, mereka tidak mau diganggu. Dia artinya masyarakat tidak mendukung program clear narkoba di kampungnya. Justru mereka melindungi para pengedar dan bandar yang ada di sana. Tapi si ibu-ibu ini tahu kalau di sana tuh, ya pasti tahu lah. Buktinya setiap rumah kita temukan bong, kita temukan barang bukti yang walaupun hanya 1-2 gram. iya. Jadi ini perlu kita sadarkan bahwa jangan masyarakat diiming-imingi oleh para bandar, pengedar, dan pedagang narkotika dengan mungkin rupiah, mungkin kegiatan-kegiatan di kampung, guru segala macam mereka ikut menyumbang, akhirnya mereka dianggap pendana atau donatur di kampung tersebut. Nah ini bahaya ini kan gitu. Investor ya. Investor. Jadi ini harus kita menggalang masyarakat juga, memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Dan BNN punya program, namanya program Desa Bersinar. Jadi Desa Bersinar itu singkatan dari Desa Bersih Narkotika atau Narkoba. Jadi kita daerah-daerah yang kita anggap rawan, kita jadikan Desa Bersinar. Kita lakukan di sana IBM namanya, intervensi berbasis masyarakat. Kemudian kita melaksanakan life skill maupun soft skill di sana, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa narkotika ini hanya fakta morgana, hanya bayangan semu, hanya kenikmatan sementara, tapi ini membuat sengsara generasi muda. Begitu, Mas Puri. Ini Pak, Puri penasaran nih. Ya. Penasaran, mungkin Bapak pernah melihat orang rehab gitu kan? Ya. Anggaplah misalkan Puri ini pecandu narkoba, pemakai narkoba, akhirnya direhabilitasi. Direhabilitasi ya. Jauh sebelum itu Puri pakai nih. Walaupun Puri belum pernah nih, bersih Pak, aman Pak. Nah, misalnya. Aman, misalnya Pak, aman Pak. Jadi gini, Bapak pernah nanya nggak sih ke orang yang make, yang mereka rasakan itu apa? Mungkin Bapak bisa sampaikan ke teman-teman. Ya mungkin gini. Orang mau membeli gitu. Mas Puri ya. Jadi kenapa orang pakai narkotika ini berbagai sebab dan berbagai motivasi. Ada motivasi ekonomis, ada motivasi untuk menyelesaikan masalah dengan singkat, ada motivasi, pokoknya berbagai motivasi lah orang pakai narkoba. Ada motivasi ingin diterima oleh pergaulan. Jadi si A ini mau bergabung dengan kelompok komunitas ini, untuk menunjukkan kelaki-lakiannya atau kejiwa besarannya, dia harus pakai ini. Gentleman ya, maksudnya sok gaul. Sok gaul. Sok gaul ya. Tapi itu salah. Nah, ketika mereka memakai atau menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, yang namanya narkotika itu sebenarnya tidak enak. Tidak enak. Nah, cuman mungkin dampak yang ditimbulkan di sana, apapun jenis narkotika, dampak yang ditimbulkan cuma 3 aja. Apa tuh Pak? Yang pertama namanya stimulan, orang terstimulasi. Oke. Adanya pada siapa? Ada jenis narkotika, jenis amfetamin maupun metamfetamin, sabu atau ekstasi. Orang terstimulasi, bergairah, bersemangat. Nah, kemudian dampak keduanya adalah halusinogen, berhalusinasi. Terdapat pada ya kalau yang populer terdapat pada THC atau ganja. Orang bisa berhalusinasi, menghayal, menikmati, kemudian pokoknya apa yang dia pikirkan dengan dia pakai narkotika jenis ganja seakan-akan itu nyata dan real dalam kehidupannya. Padahal itu hanya sebuah hayalan. Yang ketiga adalah depresan. Nah, depresan ini udah lama ditinggalkan. Ada pengaruh dari putau, tapi sudah tidak digunakan lagi, tidak populer lagi. Justru yang populer sekarang adalah ekstasi, sabu, dan ganja. Tapi jangan lupa juga bahwa karena pasarnya sangat besar, bandar ini berinovasi. Ada namanya new psychoactive substance atau
yang dikenal dengan jenis narkotika baru, new psikoaktif. Jadi apa yang populer dengan generasi muda ada namanya tembakau gorila. Oke. Nah, itu juga populer. Nah, penyebarannya apa? Jadi narkotika ini sekarang, Mas Puri, tidak saja dipesan lewat orang per orang, si A telepon si B, kemudian kirim barang. Media sosial juga digunakan untuk bertransaksi narkotika. Bisa lewat platform media sosial yang ada sekarang, dan bisa melewat WA. Nah, jadi memang kemajuan teknologi, kemajuan globalisasi sekarang ini juga digunakan oleh para bandar dan pengedar bagaimana untuk bertransaksi. Mereka transaksi sekarang pakai Bitcoin. Transaksi sekarang pakai transfer online gitu. Iya, Pak. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, ya, mereka juga memanfaatkan bagaimana mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Dengan pasar yang sangat potensial, angka prevalensi yang cukup tinggi, kemudian anak muda yang mau mencari jati diri, khusus di Sumatera Barat, yang sudah banyak meninggalkan falsafah orang Minang, akhirnya terjadi seperti ini. Oke. Barusan Peri juga nonton nih, tadi lagi buka-buka Mbak. Sempat Kepala BNN RI. Ya, Pak Martinus Hukom. Yap. Peri nonton tuh podcastnya di channel sebelah gitu kan. Jadi ada jenis baru namanya kratom. Benar tuh Pak? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Jenis apa sih ini? Kratom itu adalah sejenis tumbuhan yang ada di kawasan Kalimantan. Iya. Yang dampaknya mungkin hampir sama dengan satu jenis narkotika, tapi ini lagi diajukan oleh BNN ke Kementerian Hukum dan HAM, di lampiran Undang-Undang 35 agar diatur dengan baik supaya dampak jenis kratom ini bisa dikendalikan. Soalnya ini kan Pak, kemarin kan waktu Bapak Jokowi masih menjabat juga ada pembuatan lahan untuk kratom ini kan? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah agar BNN ikut mengawasi, kemudian bagaimana regulasinya diatur dengan baik. Tapi sebenarnya kratom itu aman nggak sih Pak? Ya, menurut penelitian kalau bisa disalahgunakan, sangat bisa disalahgunakan. Sangat bisa ya? Sangat bisa disalahgunakan. Jadi narkotika itu kan lebih kepada penyalahgunaan narkotika. Walaupun narkotika itu boleh apa tidak? Tergantung penggunaan. Boleh. Ya, tergantung penggunaan. Dasarnya itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Jadi sekarang komik aja bisa, kita tidak mencoba ya. Obat-obatannya di apotek saja bisa disalahgunakan. Ya, obat-obat penenang, obat-obat tidur. Ya, kita mau terbang supaya tidak mabuk, kita makan satu kaplet itu 157 jadi bisa mabuk kan? Nah, contohnya apa? Yang sehari-hari kita butuhkan apa? Lem. Lem itu sangat mudah, sangat gampang didapat, dan hasilnya itu hampir sama dengan narkotika. Artinya penyalahgunaan lem yang tidak diperbolehkan. Betul. Kalau lem kita atur dengan aturan ketat, nanti gimana orang mau sol sepatu, bagaimana orang ngelem sesuatu yang copot gitu kan. Itu memang ada regulasi yang cukup ketat terhadap obat-obatan, terhadap bahan-bahan yang bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Menarik teman-teman. Berarti pengen membahas sedikit tentang bagaimana BNN bisa, mungkin spill sedikit aja Pak, bisa menangkap pelaku-pelaku nih Pak. Ya, lebih kepada bagaimana masyarakat aktif melaporkan kepada BNN. Nah, kalau seandainya masyarakat tahu nih, tapi nggak tahu nih mau ngelapor kemana, apa yang harus dilakukan? BNN punya call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Dan nanti dicantumin di sini. Nah, nanti dicantumin di podcast ini. Kita akan respon dan kita juga verifikasi mana masyarakat yang cuman tes ombak, hanya main-main, hanya bercanda. Gimana Pak? Bercanda-bercanda gitu kan.
hanya bercanda-bercanda untuk Prank ya. ngeprank BNN. Nah, tapi kita akan verifikasi. Kalau memang mencantumkan nomor handphonenya, kita bisa lacak handphonenya dan posisinya di mana. Jadi saya ingatkan, jangan ngeprank BNN. Jadi pura-pura ada transaksi, ya, tapi handphone Anda kita bisa cek keberadaannya nanti, gitu kan. Bisa di-track ya. Jadi memang dalam pengungkapan kasus itu kita punya dua cara, ada namanya techno intelligence, ada namanya human intelligence. Jadi teknologi juga kita manfaatkan dalam intelijen, kemudian intelijen dasar atau kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh personel juga kita laksanakan. Nah, untuk itu dalam menyikapi ini, BNN, kepala BNN yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, ada setidaknya ada beberapa kebijakan yang beliau laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana penguatan intelijen. Intelijen ini sangat penting dan sangat perlu, karena dalam intelijen kita kumpulkan info-info dan bahan-bahan keterangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita BNN memperkuat kolaborasi. Kolaborasi ini kan kata-kata yang lugas, gampang diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Jadi bagaimana BNN menggandeng stakeholder yang ada, berkolaborasi dengan Pemprov, Pemko, dinas-dinas terkait, kemudian stakeholder lainnya, TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, lembaga pemasyarakatan. Nah, kita harus sama-sama berkolaborasi nih. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana penguatan daerah pesisir. Karena kita tahu hampir 60-70% narkotika dari luar negeri itu masuk lewat laut. Masuk lewat laut karena kita termasuk daerah terpanjang kedua garis pantai di dunia ini. Yang berikutnya adalah bagaimana penguatan perbatasan. Nah, BNN Sumatera Barat. Nah, kalau BNN RI bagaimana memperkuat perbatasan dengan negara lain? Khusus untuk BNN Sumatera Barat, bagaimana kita memperkuat perbatasan dengan provinsi lain? Dengan apa BNN berbatasannya? Dengan Sumatera Utara, dengan Riau, dengan Bengkulu, dengan Jambi. Bagaimana kita memperkuat perbatasan agar mencegah transaksi antar provinsi? Nah, bagaimana BNN kolaborasi dengan BNP setempat, Sumatera Barat, dengan BNP Jambi, BNP Aceh, BNP Riau. Jadi penguatan perbatasan. Yang terakhir adalah bagaimana memunculkan ikonik dan tematik. Nah, ini ada nih, memuncul pendekatan ikonik dan tematik. Gimana tuh, Pak? Ya, harus ada ikon-ikon yang menyadarkan masyarakat ketika ada ikon seperti ini, ya berarti kita seperti podcast ini ya. Ternyata podcast ini khusus di bidang narkotika. Begitu orang lihat podcast ini, ada pasti untuk membahas tentang narkotika. Jadi ada mungkin bisa jadi dengan kegiatan public figure, betul, public figure, mungkin tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan ikonik supaya masyarakat tahu ketika si A itu bicara, pasti dia ikonnya anti narkotika. Jadi 5 kebijakan BNN itulah yang dilaksanakan oleh BNNP dan BNNK jajaran. Nah, BNN ini kan tidak saja ada di provinsi, kita ada BNNK. Khusus untuk Sumatera Barat, dari 19 kota kabupaten, kita baru punya 4 BNK di bawah BNNP Sumatera Barat. Pertama Pasaman Barat, kedua Kabupaten Solo, Kota Saulunto, yang terakhir adalah Kota Payakumbuh. Jadi itulah memperkuat BNNP Sumatera Barat, dan kita bagi zona, ya, sehingga BNP Pasaman Barat akan bisa menzonai Pasaman Timur sebagian Agam, kemudian Payakumbuh bisa menzonai Batu Sangkar, Bukit Tinggi sebagian Agam, kemudian BNK Solo bisa membawahi, bisa menzonai Solo Selatan, Solo Kota, kemudian Solo Kabupaten sendiri, kemudian satu lagi adalah Saulunto, Damas Raya, Sijunjung, dan Saulunto. Jadi untuk mengkoordinasikan dengan Pemprov, untuk mengkoordinasikan dengan Pemko dan Pemkot, bagaimana bersama-sama kita melaksanakan pencegahan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Baik itu di BNP Sumatera Barat, saya selaku Kepala BNNP, kemudian adalah BNNK
jajaran yang ada di Sumatera Barat. Artinya sudah di zonasi 4. Kita zonasi dari 4. Nah, kita nanti meminta kepada kepala daerah yang menang ini, kita akan beri pemahaman bahwa tidak saja penting membangun fisik, tapi tidak kalah pentingnya membangun mental. Siapa yang akan mengendalikan fisik nanti? Siapa yang akan mengawaki fisik nanti? Membangun sekolah, membangun tempat infrastruktur ini, infrastruktur itu. Ketika generasi mudanya semua mabuk, semua sakau, semua mentalnya rusak, siapa ini? Nah, jadi kita sepakat, kita bangun jiwanya, baru kita bangun raganya, atau setidaknya berbarengan. Jadi kita hindarkan generasi muda dari narkotika agar dia bisa mengendalikan, mengawai kota kabupaten yang sudah dibangun oleh generasi sekarang untuk dimanfaatkan oleh generasi-generasi setelahnya. Jadi untuk itu perlu kesadaran kita bersama. Kalau tidak, bisa dinyatakan lost generasi ketika di 2045 nanti. Oke. Jadi terima kasih ini dengan podcastnya Mas Furi ini. Mudah-mudahan platform media sosial ini melalui podcast dan lain-lain memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa narkotika itu bukan sesuatu yang sepele, tapi justru sesuatu yang sangat vital. Ya. Karena narkotika bisa orang membunuh, karena narkotika bisa orang memperkosa. Yang kejadian kemarin, ternyata anak yang 9 tahun dibunuh itu oleh anak 16 tahun kecanduan film porno dan narkotika. Iya. Kemudian kejadian di negeri kita sendiri, almarhumah Nia, pelakunya kecanduan narkotika dan kecanduan pornografi. Jadi ternyata narkotika ini sumber dari segala permasalahan. Oke, artinya bisa disimpulkan akibat dari penggunaan narkoba ini, semua kekerasan, semua kriminalitas timbul. Betul. Akibat dari penggunaan. Sangat betul. Ya gitu ya. Jadi narkotika ini tidak saja memberikan dampak kesehatan, tapi yang dampak yang sangat luar biasa dari narkotika adalah dampak sosial. Narkotika ini merusak sendi-sendi sosial, narkotika ini di samping merusak kesehatan, narkotika ini memberikan dampak sosial kepada lingkungannya. Dia bisa dia menjadi monster dalam keluarga, dia bisa mengancam orang tua, bisa membunuh orang tua, bisa mengancam warga sekitarnya. Jadi justru yang sangat dikhawatirkan dari penyalahgunaan narkotika adalah dampak sosial. Sekarang Mas Furi, ketika orang kecanduan, ketika orang pakai narkotika, peluang kerja di mana yang bisa dia ambil? Saya pikir semua peluang kerja akan menolak dia sebagai pekerjanya karena dia dianggap kecanduan narkotika. Biasanya ada 2 surat tuh yang bermasalah, Pak. Yang pertama SKCK. Kelakuan baik, kelakuan baik, SKCK, bersih narkotika. Bersih narkotika. Berarti 3 nih. Nah, sekarang 3. Ketika dia melamar bekerja ternyata dia positif, mendingan masih cari orang yang baik. Ya. Nah, untuk melabelkan, untuk menghilangkan label orang kecanduan narkotika ini cukup susah. Nah, untuk itu dalam rangka penyembuhan atau pemulihan pecandu narkotika, BNN punya program namanya TC. Nah, gimana tuh, Pak? Nah, TC itu adalah therapeutic community. Narkotika ini bukan si kecanduan saja yang direhabilitasi, tapi keluarganya, komunitasnya harus direhabilitasi juga. Sekarang si A kecanduan narkotika, masyarakat mana yang bisa mau menerima kembali? Iya. Sorry, baru potong Pak. Beberapa bulan yang lalu tuh Fori sempat mengundang mantan pecandu. Bukan, salah satu kepala dari rumah tahanan. Rumah tahanan. Jadi mereka pernah ngobrol juga, kutipannya nanti kita cantumin di sini, teman-teman. Jadi rata-rata sekitar 70% tuh kebanyakan yang masuk di rutan pecandu narkoba. Kasus narkotika. Kasus narkoba. Padahal menurut saya pribadi bukan ditahan tapi direhab.
Ya, Nah, tanggapan Bapak gimana, Pak? betul, sepakat itu. Sepakat ya? Sepakat kalau Memenuhin urutan aja, Pak. betul si A atau katakanlah si A Iya, baru pengen coba, iya, kemudian ada barang padanya, iya. dia belum kecanduan, apa perlu direhab? Ya, oke. Tidak kan? Ya, Nah, tidak. atau katakanlah dia positif, tapi hasil asesmen dia hanya pengguna rekreasional atau pengguna pemula, dan dia tidak kecanduan, apa perlu direhab? Justru ketika dia direhab, masa depannya suram, kemudian labelnya masuk, apa namanya, stigmanya ada sama mereka. Kenapa enggak kita laksanakan aja rehabilitasi rawat jalan? Maka BNN sesuai dengan PP 25 tentang IPWL, instansi penerima wajib lapor, BNN menerima siapa saja yang lapor ke BNN ketika dia kasus narkotika. Kita akan asesmen, kita lihat kalau dia hanya pemula, Ya. tidak kecanduan, kita rekomendasikan dia rawat jalan. Jadi bisa datang ke BNN untuk kita laksanakan detoksifikasi, kemudian penguatan, nah, tidak perlu rawat inap. Nah, kemang dia berat, kecanduan berat, adiktif, setelah kita asesmen, nanti kita salurkan ke panti-panti rehabilitasi yang ada di Sumatera Barat. Kemarin saya ketemu sama Pak Gubernur, ada 37 instansi penerima wajib lapor tentang narkotika, hanya beberapa yang aktif. Kita minta Pak Gubernur mengeluarkan instruksinya kepada puskesmas yang ditunjuk IPWL agar IPWL ini diaktifkan. Jadi ada masyarakat yang lapor diri, IPWL yang ada di Biaro, PWL yang ada di puskesmas yang ada di kota kabupaten bisa berkoordinasi ke BNN. Bagaimana penanganan orang yang melaporkan diri ketika dia kecanduan narkotika. Sayangnya sedikit orang yang mau lapor diri kalau dia kecanduan. Nah, setelah ketangkap baru teriak-teriak pengen rehabilitasi. Ampun gitu ya. Nah, jadi penyalahguna, pengguna narkotika itu sebenarnya orang sakit dan dia harus diingatkan kalau dia sakit. Kalau orang sakit fisik, sakit gigi, sakit mata, sakit jantung, sakit apapun, dengan kesadaran diri, karena itu tersiksa bagi badannya, makanya dia akan ke dokter. Tapi kalau orang kecanduan narkotika itu orang sakit sesungguhnya, karena tidak berdampak kepada dirinya, hanya berdampak kepada mentalnya. Coba tanya orang kecanduan narkotika, how are you today? I'm fine. Dia pasti bilang dia baik, padahal dia sungguhnya sakit. Nah, yang tahu sakit dia siapa? Orang-orang sekitarnya. Iya. Sakit jiwa gitu ya. Sakit dia, dan dia harus dibantu orang ke tempat-tempat rehabilitasi. Tapi dia nggak ngerasa kan, Pak? Nggak merasa. Tanya orang kecanduan narkotika, gimana hari ini? Fine, I'm good. Iya kan? Nah, tapi sesungguhnya itulah peran kita. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan, siapapun yang menyaksikan atau menonton podcast ini, permasalahan narkotika tidak sesederhana yang ada di pikiran Anda. Permasalahan narkotika itu harus selesai dari hulu sampai hilir. Orang yang kecanduan narkotika, yakin dia akan rehabilitasi seumur hidup. Nah, suatu ketika ada yang bangkit lagi, salah bergaul, muncul lagi. Stigma masyarakat dianggap jelek kepada orang-orang yang telah kecanduan narkotika, dipengaruhi teman-teman tongkrongannya. Ya sudahlah bro, kita ini sudah dianggap oleh masyarakat, kita ini sampah bro, mari kita gunakan, kita pakai lagi untuk menyenangkan diri kita, barang ini bro, gitu kan, akhirnya mereka bertemu lagi dengan satu frekuensi, itulah menyebabkan orang bisa relapse namanya. Relapse itu artinya kembali menggunakan narkotika. Gitu, jadi membahas narkotika ini 2 hari 2 malam nggak bisa. Oke, paling terakhir nih Pak, sebelum ditutup ya. Gimana nih, bagi saya selaku konten kreator, saya punya perusahaan media kreatif yang saya bangun saat ini Pak, dan bertujuan ingin memberikan kebaikan untuk setiap orang-orang, apapun topiknya. Makanya tagline dari Fori Creative Space ini, satu karya, satu kebaikan. Saya mengundang Bapak dengan tujuan untuk, sama-sama kita gaungkan, jangan menggunakan narkoba. Kalau seandainya beberapa konten kreator nih ingin terlibat
dan ingin berpartisipasi di sini, apa yang harus dilakukan, Pak? Itu. Nah, humas saya akan saya tuntut ini. Semua influencer, semua penggiat media sosial. Sorry, Bang. Kita tunggu kehadiran di BNN. Kalau iya dengan prinsip tadi, Iya. satu karya menurut saya bukan satu kebaikan, tapi satu karya beribu kebaikan. Jadi satu karya jangan satu tanggung. Menurut saya dirubah konsepnya, satu karya beribu kebaikan. Oke. Dalam bahasa agamanya ada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan yang serupa juga. Jadi untuk itu dengan ada Mas Furi sebagai content creator, saya minta tidak hanya momen ini saja, di momen-momen lain tolong di-share, diinformasikan bersama dengan BNN bahwa penting kita selamatkan generasi muda kita terhadap bahaya narkotika. Karena kalau kita tidak berbuat dari sekarang, kita harus tunggu siapa? Kalau tidak kita laksanakan kampanye, informasi, kita tidak memanfaatkan media-media sosial yang ada, influencer dan lain-lain, terus kita harus nunggu siapa? Apakah kita tunggu negara lain untuk memperbaiki kita? Tentu tidak. Untuk itu ini dimulai dari kita, yang paling penting adalah dimulai dari keluarga kita. Mari kita jaga keluarga terkecil, kalau udah punya istri, punya anak, jaga anak di istri kita, keluarga besar. Nah, berangkat dari keluarga yang baik akan keluar menjadi masyarakat yang baik. Jadi ketika keluarga yang sudah bermasalah, dia akan keluar kepada masyarakat yang bermasalah. Untuk itu ketahanan keluarga sangat penting terhadap fenomena yang sudah terjadi di era globalisasi ini. Artinya di keluarga yang kecil ini peran orang tua sangat-sangat penting untuk menjaga supaya tidak terjerumus ke penggunaan narkotika. Narkotika, betul. Itu dia teman-teman Biar Paham Podcast. Terima kasih Bapak sudah mampir di YouTube saya. Next time kalau seandainya ada proyekan untuk menggaungkan anti narkotika, saya siap, Pak. Oke. Tadi saya pengen koreksi dikit. Satu karya 1000 kebaikan. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih.